Candi ini adalah sebuah tempat, dulunya sebuah taman yang memang auranya sangat positif ya. Auranya sangat positif sekali. Candi ini ditemukan oleh masyarakat Toyomarto. Ternyata sejarahnya pada abad ke-14, yaitu pada tahun 1359 atau 1359 Masehi yang lalu, yaitu pernah tempat ini disinggahi oleh Prabu atau Raja dari Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Oke, jadi Raja Majapahit Hayam Wuruk ketika mau main atau datang ke daerah Singosari pernah singgah di candi ini pada tahun 13 1000. Halo, salam hormat, salam budaya, salam rahayu untuk kita semua di channel Panjuto Motosan Aji yang tadi sebelumnya saya sudah mengirim beberapa video terkait candi yang ada di belakang saya. Maka untuk video kali ini saya akan mendetailkan secara sejarahnya candi tersebut. Oke, berletak di daerah Kabupaten Malang, yaitu di daerah Singosari. Nama desanya adalah Toyomarto. Jadi saya ulang sekali lagi, bertempat di Kabupaten Malang, Jawa Timur ya, Malang, Jawa Timur. Tepatnya di Singosari dengan sebuah desa bernama Desa Toyomarto. Disinilah ditemukannya sebuah candi yang memang berbentuk yang secara umumnya itu berbentuk relief candi, namun di sini ini berbentuk sebuah stupa. Jadi candi ini berbentuk sebuah stupa, dan ditemukannya candi ini pada tahun 1904 pada waktu itu oleh warga lokal di sini. Jadi tahun 1904 ditemukan oleh warga Desa Toyomarto di sini. Nah, langkah selanjutnya dari penemuan warga setempat diinformasikanlah pada waktu itu masih ada penjajahan Belanda, sehingga sejarawan atau arkeolog dari Belanda merenovasi atau merekonstruksi ulang pada tahun 1937. Tahun 1937 dilakukanlah pemugaran ulang Candi Sumber Awan ini oleh arkeolog dari Belanda. Jadi alur ceritanya seperti itu, oke? Ternyata candi ini adalah sebuah tempat, dulunya sebuah taman yang memang auranya sangat positif ya. Auranya sangat positif sekali. Candi ini ditemukan oleh masyarakat Toyomarto. Ternyata sejarahnya pada abad ke-14, yaitu pada tahun 1359 atau 1359 Masehi yang lalu,
yaitu pernah tempat ini disinggahi oleh Prabu atau Raja dari Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Oke, jadi Raja Majapahit Hayam Wuruk ketika mau main atau datang ke daerah Singosari pernah singgah di candi ini pada tahun 13 1359 atau Masehi atau abad ke-14. Dilakukanlah sebuah tirakat oleh beliau, senantiasa berdoa agar hajat apa yang dia ikhtiarkannya itu semoga Yang Maha Kuasa merestui sehingga mengkabulkan, seperti itu. Namun ada pun dia tata caranya dia pada waktu itu, dia dulu itu siraman atau mandi. Mandi itu di sini terdapat 2 sendang atau 2 sumber mata air. Jadi di wilayah sini semua, di wilayah lingkungan Candi Berawan ini ada 2 titik sendang atau mata air yang betul-betul alami sekali. Nah, adapun sendang atau mata air yang pertama adalah Kahuripan. Nanti akan ada detail videonya di mana sendang Kahuripan ini bisa atau secara tuahnya bisa untuk penyembuhan penyakit, dan juga tolak bala, dan juga bisa dalam arti penyembuhan secara spiritual ataupun medis maupun non medis, seperti itu. Airnya bisa untuk diminum dan juga bisa dibasuh. Banyak orang yang pada berdatangan seperti itu. Nah, yang kedua, terdapat sendang, yaitu namanya adalah di sisi sebelah sana itu adalah sendang. Kalau sendang yang pertama Kahuripan itu ada di depan saya. Kalau yang kedua adalah namanya sendang atau mata air, sumber mata air alam adalah namanya Kamulian atau Kemuliaan. Kamulian atau Kemuliaan, nanti juga ada videonya sendiri. Itu adalah sendang yang kedua. Secara tuah ataupun karomahnya bisa dibilang itu adalah untuk jati diri terhadap apa? Kewibawaan, karismatik, kelancaran usaha ataupun pengayoman, pengasihan, seperti itu. Dan konon untuk sebelum melakukan ritual berdoa ke Yang Maha Kuasa, beliau melakukan bersih-bersih ataupun mandi itu di kedua sendang tersebut. Dan ini sampai saat ini banyak dilakukan sama warga sekitar. Banyak pejabat juga ataupun seseorang yang punya niat khusus ataupun najar atau ikhtiar tertentu datang pada hari-hari tertentu ya. Dan di sini bisa dilihat kayaknya dulu ada estimasi didirikan pada masa yaitu Siwa Buddha. Jadi pada masa Siwa Buddha itu ataupun ajaran Siwa Buddha itu banyak terletak di relief-relief yang menunjukkan adanya unsur agama Siwa Buddha itu ya di relief candi ini. Oke, dan tempat ini sangat disakralkan, banyak untuk meditasi ataupun spiritual, untuk mengheningkan olah roso sendiri yang dilakukan oleh masing-masing orang, tentunya dengan tata caranya. Nanti adanya setelah mereka mandi di kedua sendang tersebut, bisa untuk mengelilingi arah berlawanan jarum jam. Ini sebanyak hitungan ganjil ya, bisa 1 kali, bisa 3, bisa 5, 7, tentunya dengan agar lebih khusyuk dengan membakar dupa. Oke, setelah mengelilingi dengan laku mengelilingi itu bisa sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, atau melalui doa agama Jawa dengan Rahayu, ataupun melalui Islam dengan salawat. Itu banyak, terserah, tergantung dari kepercayaan masing-masing. Di sini pun banyak setiap bulan dan hari tertentu banyak orang yang bertirakat.
Oke, Candi Sumber Awan berletak tepatnya di Jawa Timur, Kabupaten Malang, daerah Singosari. Nama desanya adalah Toyomarto. Seperti itu, oke. Indahnya Nusantara ini adalah warisan para leluhurnya kita yang wajib kita jaga dan kita lestarikan, cikal bakal untuk pengetahuan anak cucunya kita. Indahnya Nusantara harus kita jaga dan kita rawat. Oke, ini adalah masuk ke dalam cagar budaya. Jadi wajib kita jaga dengan sumber mata air alami 2 titik, yaitu mata air kahuripan dan juga kamuliaan yang betul-betul seger, betul-betul bisa menghilangkan penat dan juga bisa refreshing ya tentunya ya untuk dunia. Apa yang kita lakukan yaitu dalam bentuk spiritualnya itu sangat mengena sekali, ditambah dengan suasana alam yang betul-betul cocok ciamik sekali untuk olah roso dan juga tirakat. Oke, tetap rekreasi dimanapun kita berada, tentunya rekreasi yang berguna, yaitu berrekreasi mendatangkan atau mendatangi tempat-tempat yang punya nilai sejarah dalam budaya di Nusantara ini khususnya. Oke, sebelum itu tentunya semuanya terkabul tidaknya tentunya harus dan menjadi sebuah restu dari Yang Maha Kuasa. Oke, tetaplah berrekreasi. Salam hormat, salam budaya pada channel Panji Utomo Tosan Aji. Rahayu.